Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan bahas dan kupas terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang tentunya juga hadir dengan informasi, masih ada kaitannya dengan informasi kemarin juga saudara, bahwa survei yang kemudian mulai diragukan dilaksanakan oleh beberapa partai politik. Survei Parpol meragukan, itulah headline kita di Harian Serambi Indonesia. Apa yang melatar belakangi ini diangkat menjadi headline di Harian Serambi Indonesia. Sudah bersama saya saat sekarang ini Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum Bung Bukhari. Waalaikumsalam Bung Dosi. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bung. Setelah kemarin juga, ini dalam 3 hari terakhir kita mengangkat informasi tentang politik. Hari ini juga masih ada kaitannya tentang apa yang kita hadirkan kemarin terkait dengan survei yang dilakukan oleh partai politik menjelang Pilkada 2017 ini. Apa yang diragukan dan siapa yang meragukan ini, Bu? Iya, yang meragukan tentunya masyarakat. Ya. Yang diragukan ya partai. Karena mengapa? Sebelumnya mereka berkoar-koar, Bung Dosi, bahwa akan mengumumkan hasil survei dan berpedoman kepada hasil survei yang paling lambat April akan diumumkan. Dan hari ini 1 Juni ternyata itu tidak diumumkan oleh partai-partai politik yang melakukan survei, sehingga katanya melakukan survei. Betul, sehingga publik menilai ini akal-akalan saja ini. Juga pengamat politik yang ingin menaikkan popularitas partai mereka. Sebetulnya ini tidak serius. Nah, karena ini kecurigaan-kecurigaan ini saya kira wajar saja Bung Dosi muncul dari masyarakat. Jadi begitu banyak informasi-informasi lain atau informasi politik dengan angle yang berbeda, misalnya wakil yang belum diumumkan oleh beberapa calon, tapi masih tetap konsisten kita di informasi isu tentang survei ini yang kemudian diangkat. Apa yang melatar belakang itu? Karena ini memang hak publik. Hak publik ingin tahu karena mereka dulu sudah berjanji kepada publik. Beda halnya mereka partai itu tidak berjanji kepada publik. Mereka berjanji akan mengumumkan hasil survei, kemudian juga akan mencalonkan kandidat yang hasil surveinya elektabilitasnya tinggi. Tetapi sampai saat ini itu tidak dilakukan, Bung Dosi. Sehingga kita menagih janji. Sebetulnya ini kan janji publik yang tidak dipenuhi oleh partai politik yang bersangkutan. Karena kita menggugah, jangan-jangan ini akan atau mungkin tidak ada survei sama sekali. Tidak ada survei itu. Hanya pernyataan dari petinggi-petinggi partai saja saya kira, Bung Dosi. Karena itu juga kan memakan biaya yang besar ya untuk melakukan survei. Oke, setelah kita liput kemarin kita dalami informasi terkait dengan hasil survei yang mengatakan masih akan diendapkan seperti itu dan kemudian belum diinformasikan kepada publik sampai kemudian survei itu diragukan. Informasi apa yang kita dapatkan dari beberapa pengamat politik misalnya dan beberapa aktivis terkait dengan informasi ini? Iya, mereka meragukan dan bahkan pengamat politik dan juga akademisi dari kampus Pak Saiful Mahdi ini ya akal-akalan saja menurut dia. Karena kan semestinya itu kalau itu diumumkan ke publik berarti kalau ada kandidat yang ingin dijagokan, posisinya tahu mereka mesin politiknya akan bekerja keras untuk mengangkat kandidat yang menjadi calon dari partai ya. Tapi kalau survei ini tidak diumumkan, kita nggak tahu di mana posisi mereka. Siapa yang bekerja untuk mengangkat ini. Jadi menurut pengamat politik dan juga akademisi, ini akal-akalan saja ini Bung Dosi. Beberapa partai nasional kan sudah menyebutkan bahwa mereka melakukan survei seperti itu, Bung. Dan hasil survei yang kemudian dipegang jadi landasan siapa yang akan diusung oleh partai. Seperti itu janjinya ya. Tapi apakah kemudian itu sudah dipastikan survei lembaga apa yang digunakan, kapan dan bagaimana? Sudahkah kita dapat informasi itu? Seberapa yakin kemudian partai politik ini menyebutkan itu benar-benar disurvei? Iya, kita belum memperoleh data-data yang seperti itu. Kita tidak tahu apakah itu dilakukan oleh partai atau memang menyewa lembaga survei untuk partai dan metode seperti apa yang mereka lakukan. Ini kan tidak pernah dijelaskan kepada publik. Seberapa yakin kalau kita tahu siapa yang melakukan survei, publik pun akan punya penilaian sendiri. Seberapa yakin dengan hasil survei tersebut? Jangan-jangan juga bisa rekayasa karena ingin ingin menggolkan salah satu kandidat yang diinginkan oleh partai. Makanya ini harus transparan.
Saya sependapat dengan pengamat politik bahwa seperti yang terjadi dulu di waktu pemerintah Jokowi maju dengan Ahok, itu pertama sekali kan cuma 7%. Kemudian dari survei itu mereka bekerja terus-menerus. Dan Hasil survei akhirnya- pertama waktu itu iya, ya. Oke. akhirnya naik dan sampai menang kan di DKI karena tahu sudah di mana posisinya. Jadi terus-menerus diumumkan. Ini kan nggak ada sama sekali, Bung Dosi. Oke, tapi kan partai sendiri kan pastinya ya ngambil resiko dong, pastinya Iya. kemudian memilih seseorang untuk dicalonkan seperti itu. Ya. Paling tidak ini sangat membantu untuk hasil survei tersebut. Apakah kemudian benar-benar partai kemudian juga melakukan hal tersebut atau memang tergantung dari DPP-nya masing-masing seperti itu menentukan? Karena beberapa juga setelah mendengarkan visi dan misi dari calon yang akan diusung misalnya gitu, Iya. ada beberapa calon, mereka tetap mengatakan bahwa DPP lah yang kemudian akan menentukan siapa calon yang akan diusung oleh partai politik seperti itu. Menurut Anda, partai politik kemudian juga benar-benar menggunakan survei ini atau memang akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusatnya sendiri, Bung? Saya tidak yakin berpedoman kepada survei. Oke. Tidak yakin. Kita akan lihat nanti siapa yang di atas. Jangan-jangan hasil survei itu tidak memenuhi harapan mereka. Misalnya dia ingin menggolkan kandidat A, ternyata hasil surveinya B. Akhirnya tidak diumumkan. Bisa saja seperti itu. Jadi tidak yakin 100% akan berpedoman kepada survei saya kira. Oke, melihat situasi politik saat sekarang ini, apalagi tahapan demi tahapan, ada calon Zakaria Saman misalnya, Iya. yang kemudian sudah mengumumkan wakil yang akan mendampinginya untuk maju di Pilkada 2017 nanti. Bagaimana situasi politik? Bagaimana elektibilitas masing-masing calon yang sudah mempopulerkan namanya seperti Iya. itu yang akan maju di 2017? Apa catatan kita terkait dengan hal itu, Bung Iya, Muhammad? ini memang tidak ada yang terlalu menonjol ya. Oke. Kalau kita mati mungkin ya agak merata begitu. Meskipun ada yang di bawah, itu ya ada 2-3 kandidat itu hampir-hampir sama. Dan ini mungkin akan ada perubahan tentunya. Oke. Ketika mereka sudah punya pasangan yang permanen, Ya. nanti mereka kan bisa bekerja secara tim. Makanya seperti pengamat politik katakan memang di Aceh ini hasil survei itu tidak berbanding lurus dengan hasilnya nanti. Oke. Bisa saja lain. Beda ya, daerah kita beda ada ya? intimidasi, ada kecurangan, macam-macam itu muncul. Itu masih mungkin terjadi, Bung? Mungkin. Masih mungkin Sangat ya? memungkinkan. Mobilisasi massa Mhm. yang menyebabkan hasil surveinya tidak seperti yang diharapkan, saya kira. Ada 3 kekuatan atau 3 jalur yang kemudian kita lihat bisa ditempuh oleh masing-masing kandidat. Iya. Jalur independen misalnya, Iya. kemudian juga melalui partai, Iya. partai nasional, dan kemudian partai lokal. Partai Iya. Aceh bisa menggolkan bisa mencalonkan Iya. dengan sendirinya seperti itu di beberapa daerah dan kemudian termasuk juga di Aceh. Iya. Menurut Anda kekuatan yang paling besar ada di mana nih? Apakah masih mungkin partai politik lokal yang dipegang oleh partai Aceh ini bisa masih tetap eksis, Iya. atau kemudian Parnas yang dengan katanya Iya. survei yang dilakukan dan segala macam, atau jalur independen akan jadi kuda hitam, Bung? Iya. Kalau pemilihan langsung itu tidak begitu berpengaruh ya, Iya. pada partai, tetapi yang sangat berpengaruh adalah figur itu sendiri. Oke, kekuatan figur ya? Figur ya. Dia mau maju independen, mau maju partai, mau maju lokal atau Parnas tidak begitu bermasalah. Tapi kalau misalnya figurnya tidak memenuhi harapan masyarakat, partai manapun mungkin agak berat ya untuk bisa menang. Karena kembali lagi figur sangat menentukan. Itu partai hanya mesin yang bekerja. Saya kira untuk untuk memuluskan calon. Tapi kalau elektabilitasnya sangat rendah, digenjot seberapapun tidak akan terangkat, saya kira. Oke, ini semakin Iya. menarik, semakin panas juga menuju 2017. Terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini di Serambi Topik. Terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Saya Dosi Alfians. Kembali ke studio.